Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terhubung. Selamat pagi Pak Taufik, apa kabar pagi ini? Ya, pagi ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena saya di Solo, saya sudah selesai sepedaan. Oh, Ya. alhamdulillah. Nggak ke Jepara Pak? Enggak, nah ada jadwal tersendiri. Jadwal Masya saya banyak keluar provinsi, ke Banjarmasin, Balikpapan, Banten itu ya. Jadi Solo tuh lebih ke tempat pulang gitu ya Pak ya, tempat Iya istirahat. betul, Wais. betul tempat nyantai itu. Tempat Ya, nyantai. ya. Tapi pagi ini kita ganggu soal ini nggak apa-apa ya Pak ya? Ngobrolin. Boleh Ya. Iya, iya. Ini kemarin Ya, ya. tanggal 25, 26 di Komisi 3 ada fit and proper test. Kemudian dari 7 nama calon hakim MK. Ada nama saya sebutkan Pak Taufik. Ada Dr. Reni Halida Ilham Malik SMH, Dr. Firdaus Debilmar, kemudian ada Prof. Dr. Elita Rahmi, ada Prof. Dr. Aidul Fitri Ciada Azari SHMH, kemudian Dr. Abdul Latif, ada Dr. Haridi Hasan, dan yang terakhir kita sebutkan tadi ada Dr. Arsul Sani SHMH. Yang terpilih pada akhirnya sepakat semua fraksi memilih Arsul Sani sebagai hakim konstitusi. Ada tanggapan Pak Taufik? Ya, di antara beberapa itu yang saya pasti dukung itu Prof. Idul Fitri Ciada ya. Dia punya kredibilitas 5 tahun sebagai Ketua Komisi Yudisial dan 5 tahun sebagai Komisioner Komisi Yudisial, serta di kampus pun integritasnya bagus ya. Beliau dulu yang meminta saya mengajar di UMS ketika beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum ya. Jadi saya kan dulu pernah mengajar gitu. Nah itu integritasnya bagus. Kalau yang lain yang Anda tanyakan ya, saya ingin sampaikan dulu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Salah satunya itu mengatur tentang KIPPH, apa itu kode etik pedoman perilaku hakim. Nah kebetulan saya ini salah satu pengajar KIPPH, saya yang mengajar mata kuliah kode etik profesi hukum. Salah satunya adalah KIPPH, kode etik pedoman perilaku hakim. Nah di situ ada 10 syarat yang harus diimplementasikan seorang hakim. Pertama, dia harus jujur ya. Jadi hakim itu harus jujur ya. Kemudian hakim itu harus berperilaku adil ya. Kemudian hakim itu harus arif dan bijaksana. 4, hakim itu tidak bisa diintervensi, artinya hakim itu mandiri. 5, hakim itu memiliki integritas tinggi ya. Kemudian yang ke-6, hakim itu bertanggung jawab kepada diri sendiri ya. Yang ke-7, hakim itu menjaga harkat dan martabat. Yang ke-8, hakim itu harus punya harga diri. 9, hakim itu tentu dari semua itu kuncinya satu, hakim itu harus berpedoman ketika memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang asas itu diatur di Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Nah oleh karena itu kalau ada hakim agung, pensiunan hakim agung, kemudian dia ingin mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi dan ternyata dia tidak termasuk kriteria 10 seperti yang saya sebutkan, setidaknya hanya 2 saja mungkin yang saya ingin sampaikan. Dia itu jujur ya, dan dia itu ketika memutus selalu mempertimbangkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau sepanjang dia memenuhi catatan itu, maka ya bolehlah dia nanti dinominasi sebagai hakim konstitusi. Nah, tadi di awal Mas Pujo menerangkan masyarakat tidak dilibatkan. Masyarakat punya hak. Justru dengan ruang-ruang ini masyarakat bisa mengirim surat kepada panitia seleksi tentang rekam jejak ya. Tentang rekam jejak. Memang nanti harus diuraikan ya. Jadi kalaupun pengetahuan masyarakat itu hanya bersumber dari pemberitaan media itu nggak masalah. Karena kita mengadu ke polisi, kejaksaan soal-soal korupsi, soal perilaku polisi pun ada medianya namanya Dumas. Dumas itu pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat boleh mengadukan hakim-hakim yang dianggap tidak punya integritas. Tadi yang saya sebut setidaknya tidak jujur, tidak berperilaku adil, dan yang pasti harus berpedoman
demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Karena yang terakhir itu putusan itu batal kalau dia ketika mutus tidak berdasar keadilan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Itu syarat maknanya adalah dia itu harus orang yang religius, ya. Okay. Ya religius otomatis sudah nutup semuanya, dia jujur, dia adil, dia integritas, sudah dia komplit menjaga itu ya, harga diri, ya, dan sebagainya. Dia tidak bisa diintervensi. Nah, silakan masyarakat mencatat hakim mana, calon hakim konstitusi mana yang pernah memberi putusan cenderung mengkorting. Nah, ya layak. Kalau Prof. Idul Fitri itu memang disertasinya tentang tata negara, jadi beliau pas lah kalau memimpin atau maupun menjadi hakim konstitusi. Dan ini sangat strategis, karena itu saya mengimbau masyarakat jangan hanya berdebat di media sosial mencaci maki di status, tapi kirim surat. Sekali waktu masyarakat itu harus paham ya, medan perjuangan kita itu bukan hanya speak up di media sosial, tapi juga secara administrasi mengirim surat keberatan kepada Pansel atau kepada lembaga-lembaga lain yang bisa menerima dumas pengaduan masyarakat. Begitu. Baik. Mas Pujo. Baik. Ya. Tetapi secara panel ini kan ada dari DPR juga, Pak, Hakim MK itu. Ya. Dari kalangan politisi begitu kira-kira. Mengenai rekam jejaknya, bagaimana menilai seorang Pak Arsul Sani itu bagus begitu, sehingga itu dikatakan. Rekam jejaknya kan gampang sekali kalau DPR. Dia di DPR itu sering datang atau sering ngambil gaji doang, tapi tidak pernah masuk, ya. Karena fungsi DPR itu kan hanya 3 ya, fungsi legal drafting, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Apakah di 3 fungsi itu dia berperan? Karena banyak juga kan anggota DPR tapi nggak pernah didengar suaranya, nggak pernah dengar dia itu ngomong apa, bekerja apa, begitu. Tapi yang dia dengar, dia itu pasti rajin ambil gaji itu. Nah, jadi terus yang kedua, selama dia di DPR itu, pernah nggak dia dengan haknya yang dia miliki tadi 3 tadi, memudahkan misalkan masyarakat mengakses informasi tentang bagaimana memperoleh keadilan dan sebagainya. Tentang bagaimana dia pernah membuat rancangan undang-undang yang menguntungkan masyarakat. Pernah nggak dia bersikap keadilan itu misalkan dalam kasus Rempang, dia bilang, saya akan gunakan hak penyelidikan, saya akan gunakan hak interpelasi saya untuk membatalkan relokasi Rempang misalnya. Atau dia mungkin mengatakan di dalam salah satu aktivitasnya, ya, dia menerbitkan catatan tentang perilaku anggota dewan. Nah, kalau dia punya rekam jejak yang bagus, ya dia bisa bertarung. Meskipun saya pribadi juga melihat ada kecenderungan mekanisme ini hanya terjadi di masa setelah pemerintahan dijabat oleh oligarki, ya. Jadi anggota DPR itu berbondong-bondong jadi hakim di konstitusi. Secara kredibel memang tidak kredibel lah begitu. Jadi secara kredibel tidak kredibel. Iya, secara kapabilitas juga tidak capable kan gitu. Oke, tapi 9 fraksi memilih loh, Pak, menyatakan sepakat untuk memilih Pak Arsul Sani sebagai hakim MK. Ya, Arsul Sani itu secara pribadi saya mengerti dia pernah jadi advokat, ya. Dia pernah jadi advokat, dia di Komisi 3 juga. Ya, dia aktif di partai politik, dan seperti cerita saya, itu kan sudah terjadi sebelumnya. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pernah dijabat Akil Muhtar. Akil Muhtar itu juga seorang advokat, kemudian menjadi anggota DPR, ya. Pak Mahfud pun juga politikus juga, ya. Pak Mahfud, Pak. Betul. Hamdan Kemudian Zulfa Ketua pun, Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa pun juga punya sejarah advokat gitu. Sebetulnya secara background latar belakang tidak ada masalah jika dia seorang politikus juga, Pak, ya. Betul, tidak ada masalah karena norma itu berarti aturan umumnya memang memperbolehkan. Ya, kan tadi saya bilang di era Jokowi kan politisi itu bisa menduduki jabatan-jabatan di bidang hukum kan begitu. Ya, itu. Oke. Baik, nanti ada kekhawatiran, Pak, misalkan tadi kritik dari siapa PS dari para PSHK, ya. PSHK mengkritik, bilang bahwa ada kekhawatiran masyarakat, ya, soal politikus menjadi hakim konstitusi itu tidak bisa independen. Mereka pasti akan, ya, otak mereka adalah otak politisi begitu. Kira-kira
dan masih akan teringat dengan partai lamanya begitu. Ketika ada sengketa misalkan gugatan P3 misalkan nanti suatu saat mengajukan gugatan, Pak Arsul Sani dianggap tidak bisa independen begitu, Pak. Nah, itu satu pertanyaan bagus, tapi jawabannya gampang. Hakim MK itu kan ganjil, jumlahnya 9 kan. Kan tidak semua 9 berasal dari satu partai kan begitu, ya. Okay. Jadi sebenarnya lebih kepada tadi catatan-catatan etika perilaku hakim, pernah dia selama menjadi anggota dewan, pernah berpikir enggak untuk rakyat, menyuarakan suara masyarakat. Dia tidak berseberangan dengan kehendak rakyat, tapi kalau dia termasuk oke, kita hancurkan saja itu rakyat Rempang, nah, itu jangan dipilih kan begitu jelas. Okay. Ya, atau setidaknya dia pernah dipanggil Mahkamah Konstitusi kaitannya dengan diperiksa entah sebagai saksi dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kredibilitas dia dipertanyakan. Tetapi kalau di wilayah-wilayah itu dia bersih, ya nanti orang akan mengatakan itu bertentangan dengan hak dasar manusia, pasal 27 ya, bahwa pasal 27-28 masyarakat berserikat berkumpul menyatakan pendapat, pasal 28 masyarakat boleh berpartisipasi menjadi apapun nanti dilarang. Orang anaknya Pak Jokowi aja yang tidak mau berpolitik banting setir dari jualan martabak ke jadi wali kota, sekarang dari jualan pisang menjadi jualan janji dengan partai PSI juga. Kalau menolak dianggap bertentangan dengan hak asasi. Saya pikir kita berpikir profesional saja. Jadi masyarakat berhak itu menyatakan keberatan. Tetapi kalau pernah menjadi hakim agung dan cenderung memutus perkara-perkara korupsi lebih ringan, ya saya pikir dia yang pertama justru dilaporkan kekayaannya diperiksa dulu, gitu ya. Kekayaannya berapa diperiksa dulu. Hakim agung itu kan gajinya total sekitar 100 juta lah, gaji pokoknya 70 dan sebagainya. Kalau dia punya mobil Hummer, punya mobil-mobil yang harganya miliaran, meskipun gajinya 100 juta di Jakarta, tetap nggak cukup lah. Nggak cukup untuk beli mobil-mobil mewah. Ya. Anaknya sekolah di luar negeri misalnya dan sebagainya. Itu tetap nggak cukup lah. Ya. Bisa seperti dengan nyambi. Baik. Kenapa? Nyambi itu maksudnya. Kenapa? Nyambi, Prof. Nggak boleh. Jadi nyambi, seorang hakim agung itu nggak boleh. Kita ini negaranya sudah rusak di masa Pak Harto, di masa reformasi Pak Habibie, ya itu nggak boleh namanya pejabat negaranya. Nah sekarang ini kita tahu di sidang itu kan pengakuan tersangka DTS ya, bahwa uang itu diterima salah satunya Aryo Tejo, menteri 27 miliar dan sebagainya. Nah kenapa itu didiamkan? Itu kalau di masa Pak Harto, nggak usah kita bicara reformasi, itu sudah mengundurkan diri seperti itu, sudah diselentek itu, ya. Jadi sekarang ini semuanya punya track record jelek ya, tetap saja lolos. Malah dia bicara mari berantas korupsi. Nah buktinya Menteri Kelautan ya, Menteri Kelautan Juliari Batubara itu dulu oleh lembaga survei diberi kredibilitas bagus. Kelautan, bansos Pak maksudnya? Iya, bahkan Dijen Pajak memberikan dia wajar tanpa syarat BTS. Tapi ternyata dia juga gembong korupsi, maling juga ya. Jadi kalau menurut saya rekam jejak itu dimulai sebagai hakim dia cenderung berpihak kepada rakyat apa tidak? Karena ada aliran hukum begini Mas Pujo. Ada aliran hukum positif, hukum itu yang sumbernya undang-undang, yang ngerti ya orang-orang hukum kayak saya, jaksa, hakim, polisi, pengacara, dan ahli-ahli hukum. Tetapi ada hukum yang masyarakat pun mengerti meskipun tidak belajar hukum. Itu namanya hukum progresif, memunculkan keadilan substansial. Kalau hukum positif, memunculkan keadilan prosedural. Ya seperti tadi, hakim itu pasti tanya loh, berdasarkan pemeriksaan saya, keyakinan saya, dia tidak bersalah, korupsinya tidak sebesar itu. Ya, sudahlah, terserah dia mau goreng kalimat seperti itu, ya. Tetapi kita harus sekarang memanfaatkan aliran hukum progresif, bahwa keadilan itu bukan milik yuris, bukan milik sarjana hukum, tetapi juga milik masyarakat yang tidak mengerti hukum. Oke, baik. Jadi ke depan perjalanan Pak Arsul nanti bisa lancar atau tidak tergantung bagaimana masyarakat menilai. Bisa mengajukan gugatan juga jika hakim MK itu tidak. Bisa. Oke. Ya. Bisa termasuk kepada ibu yang ibu itu masuk juga kan itu yang suka mutus hukuman ringan.
Ya. Ya itu boleh kirim. Nanti saya akan kirim juga. Memang kelemahannya begini, ini kelemahan masyarakat kita. Masyarakat kita itu di era Pak Jokowi itu menjadi masyarakat hopeless, tidak pandai menulis. Saya misalkan begini, kasus Honda. Honda itu kan sebenarnya punya kelemahan, masyarakat bisa menggugat lewat sengketa konsumen, ya, bisa juga lewat gugatan small claim court atau gugatan sederhana. Tetapi itu channel YouTube saya itu dibanjiri komentar sampai ratusan ribu orang yang nonton. Komentarnya juga puluhan ribu, tapi nggak ada yang ngajukan gugatan. Dia minta saya loh. Saya nggak punya motor Honda yang bermasalah. Kalau saya punya motor Honda bermasalah, bukan hanya saya gugat, saya minta dihentikan. Nah, ini menandakan kepada kita masyarakat itu sudah cukup puas ngomong di YouTube, ngomong di Facebook, ngomong di apalagi di WhatsApp. Oh, udah. Jadi itu paling rendah. Jadi sekarang ini titik kesadaran hukumnya paling rendah. Maka Mas Pujo ini harus memberikan intuisi kepada masyarakat. Setelah ada saya ngomong begini, ya masyarakat ngambil alih, kirim surat. Jangan cuma teriak-teriak di radio RDS yang nggak ngaruh apapun. Yang ngaruh cuma orang Solo yang dengerin saya, dianggap hiburan gitu aja. Ya. Oke. Baik, intinya penting ya Prof ya. Jadi harus ada gerakan nyata, kurang lebih begitu. Ya harus ada namanya hukum progresif. Adil itu milik masyarakat. Jangan bicara, wah nanti udah diwakili Pak Taufik. Ya memang berapa, saya ini bukan Superman, saya juga bukan Spiderman, bukan Gatot Kaca, nggak bisa kesana kesini gitu. Oke. Ya. Baik, ada tanya lagi Pak Taufik soal alasan kenapa DPR kemudian memutuskan Pak Arsul sebagai hakim konstitusi menggantikan Pak Adams itu. Pak Bambang Wuryanto, Bambang Pacul ke Komisi 3 menyampaikan katanya kita itu sering tidak baik hubungannya antara MK dengan DPR begitu. Ada beberapa produk undang-undang yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh MK. Itulah kenapa DPR menginginkan adanya perwakilan, katakanlah begitu ya, orang DPR, politisi yang ada di kehakiman. Bagaimana menanggapi soal itu, Pak? Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh BP itu kan rumahnya dekat rumah saya, kan dia dipajang punya rumah yang bagus, sering dipakai bekas wayang ya, Bambang Pacul itu. Tapi bukan seperti itu. Ini bukan pengadilan gotong royong, bukan pengadilannya PDIP. Kalau seperti itu kan pengadilan PDIP mengindikasikan dia KKN kan begitu. Nah, saya lebih melihat kenapa banyak undang-undang itu kemudian berakhir di Mahkamah Konstitusi, misalnya dirubah pasalnya atau bahkan mungkin tidak berlaku sebagaimana yang terjadi pada Omnibus Law, lebih kepada karena dua hal. Satu, tidak punya intelektualitas. Tadi kan saya bilang itu sama Mas Pujo, fungsi DPR itu cuma 3, legal drafting pertama bikin undang-undang, yang kedua budgeting, menyusun anggaran, yang ketiga controlling, mengkritik kan begitu dengan media apapun. Jadi dari fakta ini berarti mereka ini bukan seorang legal drafter, mereka ini bukan seorang ahli pembuat undang-undang. Kalau undang-undangnya banyak dipatahkan, dulu sudah ada juga Mahkamah Konstitusi, tapi kan tidak semua undang-undang itu gampang dipatahkan seperti yang terjadi sekarang. Sekarang ini kan kacau, orang sudah bikin undang-undang, tiba-tiba ada keinginan karena saya ingin anak saya masuk DPR, dibikinlah kelompok masyarakat itu untuk menggugat supaya umurnya presiden itu boleh 35 tahun dan sebagainya. Nah, ini kan berpikir politik, yang ini yang kacau. Karena itu ada 3 syarat undang-undang itu tidak mudah untuk dipatahkan di MK. 1, disusun oleh seorang legal drafter. Dia memang ahli membuat undang-undang. Dulu waktu saya jadi anggota DPR itu saya dilatih bikin perda yaitu oleh Ikhlasul Amal ya. Kemudian oleh guru besar ilmu politik UGM Riswanda Imawan ya. Ya, kemudian Pak Amir Santoso dari UI, dari orang-orang hebat semua yang bantu itu loh. Nah, sekarang kan anggota DPR itu sudah ijazahnya persamaan, hebat itu langsung masuk DPR, ngomong nggak ada training begitu. Mungkin di training dia marah-marah loh. Jadi anggota dewan. Jadi ini sebetulnya buka kedok sendiri Pak ya, buka aibnya Komisi 3 sendiri ya. Betul. Kenapa seringkali DPR itu tidak lolos karena memang undang-undangnya tidak kredibel. Tidak kredibel. Terus yang kedua, undang-undang itu harusnya lewat yang namanya naskah akademik. Orang-orang yang ngerti hukum kayak saya ini dikasih naskah, suruh merevisi, memperlengkapi, mengurangi, menambahi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, harus punya namanya public hearing. Ya, stakeholder
yang akan dikenai peraturan itu dia berhak diajak bicara. Itu tidak terjadi ya. Oke. Yang kalau naskah akademik nggak bisa, public hearing nggak bisa, kemampuan intelektual nggak ada ya. Wajar mereka undang-undangnya dibantai di MK. Oke, jadi dengan harapan Pak Arsul ini istilahnya orang dalamnya DPR, berharap nanti dengan adanya ini hubungan MK dengan DPR lebih baik, itu sama aja Pak ya? Nggak berpengaruh apapun sebetulnya? Itu tidak berpengaruh apapun. Kecuali kalau semua dikudeta yang jadi hakim anggota DPR ya benar, baru benar itu. Ya. Iya sih ya. Ya, tinggal ketok aja mereka pasang. Iya, ketok aja. Ini undang-undang presiden loh. Ada anak saya umurnya 23 pengen jadi presiden, ganti aja undang-undangnya Tapres 23 ya. Oke. Baik, terakhir Pak Taufik sebagai closing, apa dari perbincangan kita hari ini terkait dengan yang sudah ditetapkan oleh DPR. Mereka akhirnya memilih Pak Arsul sebagai hakim konstitusi. Oh, jadi yang ibu itu udah diturunkan, ibu itu udah nggak masuk. Kayaknya masih masuk Pak. Cuman yang Pak Arsul ini kan dari DPR kalau nggak salah. Oh gitu, Oke. ya. Saya soalnya jarang mengikuti, saya anggap itu permen anak kecil masalahnya, jadi saya nggak tertarik. Nah, tapi pesan saya begini, manusia itu dikaruniai akal sehat, dan undang-undang kita mengamanatkan jabatan pengadil, apakah jaksa, polisi, hakim, ketika menetapkan satu perkara itu harus keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu yang merancang adalah orang yang sangat istimewa di Indonesia ini. Siapa? Yang merancang konstitusi bahwa jaksa, hakim, polisi ketika memutus perkara demi keadilan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Master Kasman Singodimejo, salah satu orang yang ikut persiapan kemerdekaan Indonesia. Dia bukan orang sembarang. Jadi dulu itu sarjana hukumnya, didikan Belanda, tapi moralnya bagus. Yang Kasman ini pernah jadi jaksa agung. Yang dia bilang pertama kali ketika jadi jaksa agung, you ingin menegakkan keadilan atau ingin mencari kemakmuran. Terus dia bilang, kalau itu tanda tangani fakta integritas dan rubah itu. Semua dulu kan Departemen Kejaksaan dan Kehakiman masih jadi satu. Makanya Buyung itu bisa jadi jaksa, bisa jadi anggota DPR, ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, sekecil apapun masyarakat itu harus menegakkan keadilan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa. Karena pasal 29 ayat 1 juga menyebut Undang-Undang Dasar 1945, dan saya akan pertaruhkan jiwa dan nyawa saya kalau itu nanti dirubah, bunyinya apa? Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu sekarang yang kita tidak punya. Keadilan berdasarkan ketuhanan itu nggak punya. Yang ada itu keadilan berdasarkan keuangan Yang Maha Kuasa. Ya. Kenyataannya begitu Pak ya? Betul. Kenyataan begitu. Jadi kalau misalkan hari ini Pak Arsul berjanji di hadapan masyarakat, kami nanti kalau jadi hakim MK akan independen, tidak akan cawe-cawe dengan partai lama saya, tempat saya bernaung P3 misalkan. Tidak akan ini, tidak akan itu. Itu gimana ya? Saya telepon nanti, Asrul Sani saya telepon, saya kenal sama dia. Saya telepon itu nanti. Janji mereka akan membawa aspirasi masyarakat untuk keadilan itu atau tidak itu ya? Iya. Betul, dan itu harus dikunci masyarakat dengan mengirim surat, mengingatkan. Dulu ada orang miskin, pinter namanya Kasman Singodimejo, kemana-mana kalau berangkat naik bis kota, bayangkan itu jaksa agung naik bis kota mana ada sekarang. Ya, jaksa agung itu mobilnya ya harus yang nilainya 2M, 4M, gitu kan sekarang. Pak Taufik nggak minat jadi hakim MK Pak Taufik? Saya tidak tertarik, saya cuma satu, kalau nanti Allah izinkan perubahan kekuasaan, saya pengen ngelamar jadi jaksa agung. Saya sikat semua itu, koruptor-koruptor itu, termasuk yang dari Solo, karena gampang membuktikan. Saya pernah dapat pendidikan anti korupsi di Korea, saya pernah belajar hukum perusahaan di Jepang, jadi 2 ilmu itu saya pakai untuk nyikat-nyikat BUMN, nyikat keluarga pejabat tinggi negara, bisa. Dan saya udah punya gambaran, harus dibentuk komite ad hoc KKN di era Jokowi itu. Harus ada itu, komisi ad hoc. Jadi nanti anggotanya tidak harus pemerintah, orang swasta yang minat menegakkan hukum bisa. Saya udah punya gambaran, pernah saya sampaikan ke Pak Anies itu, waktu Pak Anies masih jadi gubernur. 2 kali saya ketemu sama beliau, saya sampaikan gagasan itu. Baik. Ya. Mudah-mudahan mimpi cita-citanya tercapai Pak Taufik. Amin. Kita doakan semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, selamat Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.